setelah divaksin yang pertama itu ya, waktu udah kayak udah pasrah aja sama Allah gitu loh. Sakit banget, down banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Udah lama David nggak upload video ya. Karena apa namanya? Kesibukan dalam bekerja. Jadi David harus mengatur waktu buat sharing-sharing buat konten-konten videonya ya. Tapi kali ini David akan sharing ke teman-teman ya, sesuai dengan judul video yang David bakal buat, yaitu efek dari vaksin ya. Ngeri banget nih judul videonya. Efek dari vaksin. By the way, sebelum David cerita ya, dan sebelum David sharing ke masalah setelah divaksin ini ya, ini video David buat berdasarkan pengalaman yang David alami sendiri, oke? Yang berdasarkan pengalaman body David sendiri, badan David sendiri yang rasakan. Mungkin dari teman-teman nanti berbeda, ada yang merasakan berbeda ya. Ada mungkin merasakan yang biasa aja, ada merasakan yang sakit atau apa ya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi, oke? Nah, sebelum David masuk ke poin inti yang David bakal ceritain, David akan sharing sedikit ya. David vaksin ini berada di Saudi Arabia vaksinnya gitu loh. Karena David sedang bekerja di Saudi Arabia, lebih tepatnya di Mekah. Jadi saya vaksinnya di sini gitu, di Saudi ya. Menurutku Saudi Arabia ini dia punya sistem yang sangat bagus, yang sangat menarik, yang sangat keren, rapi dan tertata ya. Baik dari pemerintahannya juga membuatkan sistem itu keren lah menurutku gitu loh. Jadi di sini tuh kalau kita mau vaksin ya, kalau kita mau vaksin kita harus punya aplikasi yang namanya Sahati gitu loh. Nah, aplikasi Sahati ini ya, itu tempat dimana kita harus booking untuk vaksinasi gitu loh ya, untuk vaksinasi di Saudi Arabia. Nah, kalau kita udah booking waktu di Sahati ini, nah kita nanti bisa mengakses semua tempat di Saudi Arabia gitu ya. Nah, ada aplikasi lagi yang namanya itu Tawakalna, itu aplikasi terhubung dengan Sahati. Jadi aplikasi Tawakalna ini kita kalau mau ke mall, mau belanja, kemanapun, bahkan ke pasar sekalipun kita harus punya aplikasi Tawakalna ini gitu loh. Nah, aplikasi Tawakalna ini dia otomatis terhubung dengan Sahati. Jadi kalau kita mau masuk ke mall, nanti kita tinggal buka aplikasi Tawakalna. Jika kita sudah divaksinasi, ya divaksin, kita boleh masuk. Dan di situ nanti ada tandanya bahwasanya kita bukti kita udah divaksin gitu loh. Nah, itu tadi aplikasi Sahati untuk booking waktu, aplikasi ya Tawakalna untuk kita masuk ke tempat-tempat yang berada di Saudi Arabia, mungkin kayak mall, cafe segala macam. Kita boleh masuk kalau kita aplikasi Tawakalna kita sudah divaksin gitu loh. Maksudnya kita udah divaksin dan itu otomatis masuk ke aplikasi Tawakalna. Dan juga vaksin ini penting kenapa? Agar kita bisa masuk ke tempat yang penting, yaitu kalau misalkan kayak saya di Mekah, saya pengen bisa umroh, pengen bisa sholat di haram. Kalau kita belum vaksin ya, kita nggak akan bisa umroh dan kita nggak akan bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, itu ada aplikasinya lagi namanya Etamarna. Ini dia, Etamarna ya. Nah, aplikasi Etamarna ini terhubung juga dengan aplikasi Sahati. Kalau kita udah divaksinasi, nanti info dari Sahati ini akan masuk juga ke Etamarna dan otomatis kita baru bisa booking waktu umroh dan untuk sholat juga di Masjidil Haram. Bayangin loh, sholat aja kita nggak bisa, gimana mau umroh kalau kita belum divaksin. Nah, makanya menurutku Saudi Arabia ini dia tanpa harus dengan kekerasan, tanpa harus dengan paksaan, mereka ngebuat sistem yang mana sistemnya tadi itu mau nggak mau kita mengharuskan gitu loh. Nah, menurutku keren, rapi dan tertata, dan juga masyarakatnya juga apa ya, ya mungkin adalah beberapa yang memang nggak mau, tapi ya mau nggak mau tetap mau gitu loh, harus divaksin gitu loh. Karena dengan aplikasi tadi mereka membuat sistem yang menurutku yang apa ya, tertata rapi lah gitu loh, dan masyarakatnya juga nurut gitu loh, manut gitu ya. Nah, itu sedikit info yang tadi ya. Dan juga ada temanku yang nanya, kok kamu bisa dapat dua vaksin yang berbeda. By the way, aku udah 2 kali vaksin ya. Udah 2 kali vaksin sudah beres. Vaksin pertama aku itu di bulan puasa ya, bulan 5 kalau nggak salah, dan vaksin keduanya itu setelah sehari kemarin ya, hari kemarin aku dapat vaksin keduanya, yaitu setelah 1-2 bulan kayaknya, berarti ya sekarang bulan 7.
bulan 5, 6 tuh ya setelah 2 bulanan gitu jalan, 2 bulanan lebih, hampir 3 bulan ya, baru bisa dapat vaksin kedua gitu loh ya. Nah temanku ada yang nanya, kok kamu dua vaksin ini kok bisa yang berbeda gitu loh, nggak sama ya, karena di aplikasi Sehati itu nanti kita diarahkan ke rumah sakit yang terdekat. Nah rumah sakit yang terdekatnya itu nanti memaparkan jenis jenis vaksinasinya. Di Saudi Arabia itu hanya menyediakan 3 jenis vaksin, yaitu AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, dan satu lagi itu Johnson Johnson ya. Jadi 3 vaksin yang mereka sediakan di Saudi Arabia. Itu yang aku tahu ya. Mungkin ada yang lain, mungkin teman-teman share di kolom komentar, oke? Kenapa aku bisa dapat 2 vaksin berbeda? Karena setiap rumah sakit itu dia menyediakan vaksin yang berbeda tadi. Ada yang Pfizer, ada yang AstraZeneca, ada juga yang Johnson Johnson. Nah, aku dapat yang paling dekat, alhamdulillah itu yang Pfizer, yang vaksin keduanya. Yang pertama aku dapat AstraZeneca, yang keduanya aku dapat Pfizer, gitu ya. Nah itulah kenapa bisa dapat vaksinnya berbeda itu tadi ya, karena di setiap rumah sakitnya itu yang terdekat dia menyediakan vaksinnya berbeda-beda dan gratis, nggak bayar, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun ya. Mungkin kemarin ngeluarin ongkos taksi aja karena agak lumayan jauh dari rumah sakitnya, jadi aku harus naik taksi gitu loh ya. Nah itu tadi sedikit cerita dan info ya. Menurutku sistem yang dibuat oleh Saudi Arabia itu bagus banget pemerintahannya. Semoga negara-negara lain dan terutama Indonesia bisa mencontoh bagaimana mereka membuat sistem itu dengan rapi dan sangat tertata. Oke. Dan katanya sih targetnya mereka itu di bulan Oktober sudah benar-benar normal kayak negara Inggris ya, benar-benar pure tanpa masker. Ya Arab, semoga. Oke, sesuai dengan judul video yang bakal David buat ini, yaitu efek dari vaksinasinya tadi. Oke. Jadi aku sudah 2 kali vaksin. Vaksin pertama itu AstraZeneca aku dapat, dan vaksin kedua itu Pfizer BioNTech. Oke. Efek dari vaksinnya ini ya, sekali lagi sebelum David cerita, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Badan David sendiri yang merasakan ya. Mungkin teman-teman lain ada yang berbeda, mungkin bisa share di kolom komentar. Oke. Nah, untuk efek dari vaksinnya ini sebenarnya ya gila sih, kuat banget rasanya. Aku tuh rasanya setelah divaksin yang pertama itu ya sama AstraZeneca itu, aku tuh udah kayak udah pasrah aja sama Allah gitu loh. Sakit banget, down banget gitu, rasanya tuh bener-bener yang udah berserah diri sama Allah gitu rasanya. Udah takut, udah parno banget gitu ya. Nah yang aku rasain yang pertama kali ya, aku itu vaksin jam 11 malam ya, jam 11 malam aku vaksin. Nah setelah jam 4 subuh, setelah sholat subuh ya, waktu Saudi Arabia, aku baru ngerasain yang benar-benar sakit banget di tempat yang divaksin, yang disuntik ya maksudnya di sini itu sakit banget, kayak ditusuk-tusuk, benar-benar berat banget, sakit banget gitu loh. Nah itu yang aku rasain ya setelah divaksin ya. Nah setelah 1 atau 2 jam yang aku rasain yang kedua itu panas, mulai panas, badanku itu mulai naik panasnya. Oke. Tapi nggak yang tinggi banget, itu baru mulai panas. Nah setelah beberapa jam kemudian ya, aku merasakan sakit kepala. Itu sakit banget dari kanan, kiri, belakang, atas, dalam-dalam ya, pokoknya seluruh kepala itu sakit banget, kayak ditusuk-tusuk gitu. Sakit berat banget. Tapi itu belum puncaknya ya, masih mau mulai gitu loh. Nah setelah sakit kepala yang aku rasain itu ngilu di seluruh sendi, pergelangan tangan di sini ya, kemudian di punggung juga, pinggang, kemudian di pergelangan dengkul, pergelangan kaki, itu edan sakit banget, ngilu banget. Itu belum puncak ya, belum puncak, aku baru ngerasakan mengilu yang banget sakitnya. Setelah ngilu di bagian sendi, aku mulai ngerasa keringat dingin ya, itu yang bercampur aduk banget dari sakit kepala, panas tinggi, panas, keringat dingin, kemudian maksudku keringat dingin ya bercampur sama panas, rasa panas gitu. Gimana yang ngejelasin, susah, pokoknya nggak enak banget lah, dan mulut itu hambar banget gitu loh, mau makan pun rasanya nggak enak gitu. Kemudian nyeri di bagian sendi gitu loh, dan akhirnya puncaknya itu aku break. Aku kan kerjanya pagi itu bulan puasa, dan break jam 10 atau 11 pagi break. Nah setelah aku break, puncaknya itu di jam 2 atau jam 3 sebelum asar. Itu yang sakit yang aku rasain tadi itu
benar-benar sakit banget. Itu puncaknya sakit banget. Sampai aku mau berjalan itu kayak kayak orang umur 50-an gitu. Bener-bener yang sakit banget gitu. Aku mau berdiri tuh minta pegangin temanku waktu itu, ingat banget. Ya sakit banget lah gitu loh. Itu yang aku rasain ya. Aku udah benar-benar yang ya Allah, kata aku apa ini, aku takut banget. Saya udah pengen pasrah gitu ya, Rob. Semoga panjangkan umurku. Karena banyak banget ya berita setelah divaksin gitu, ada yang meninggal, ada yang segala macam bla bla bla. Aku minta minta perlindungan aja sama Allah udah gitu. Takut banget rasanya gitu loh. Tapi alhamdulillah sehari kemudian itu udah mulai membaik. Nah puncaknya itu di siang sampai ke malam. Setelah isya aku tidur, aku minum obat ya, minum obat Panadol peredah peredah panas karena aku takut banget. Nah setelahnya itu aku bawa tidur, bangun sahur udah agak mendingan. Besoknya aku nggak kerja. Nah setelahnya itu alhamdulillah malamnya itu udah mendingan. Setelah buka puasa itu udah enakan gitu badan, udah mulai fit. Dan keesokan harinya, hari keduanya itu alhamdulillah udah fit, udah benar-benar normal fit gitu, alhamdulillah. Nah itu untuk vaksin pertama AstraZeneca yang aku rasain ya, itu benar-benar gila, luar biasa gitu loh, berat rasanya itu sakit banget. Nah ini vaksin yang kedua ya, Pfizer BioNTech ini, aku kemarin vaksinnya tanggal berapa ya, tanggal 24 kemarin ya. Alhamdulillah itu nggak separah yang aku rasain, efeknya nggak separah kayak AstraZeneca. Hampir mirip efeknya, hampir mirip, sakit kepala, demam meriang gitu loh, nyeri sendi. Tapi kalau mau dibandingin sama AstraZeneca ini kalau kita ibaratkan persennya itu 85% sakitnya itu. Tapi kalau yang si Pfizer BioNTech ini ya mungkin 20%, 15%, nggak separah AstraZeneca yang aku pakai. Nah ini buktinya alhamdulillah aku udah sehat-sehat banget. Cuma waktu setelah vaksin itu yang paling sakit tuh tetap yang tempat divaksin itu nggak berubah, sakit banget. Tapi untuk efeknya itu lebih ringan. Aku masih bisa melakukan aktivitas gitu loh, masih bisa kerja. Beda dengan yang AstraZeneca tadi, itu sampai aku harus libur kerja 1 hari. Karena efeknya tadi yang bener-bener sakit banget gitu loh. Nggak tahu ya apa mungkin kandungan yang berbeda tadi ya. Balik lagi ya, untuk cerita ini tuh balik lagi ke tubuh masing-masing teman-teman ya. Ini untuk tubuhku yang menerima vaksin tersebut gitu. Tapi kalau untuk saranku kayaknya kalau teman-teman mau vaksin kayaknya yang Pfizer aja deh. Karena yang aku rasain ya, Pfizer itu lebih ringan, nggak sekuat dan nggak seberat si AstraZeneca gitu sih ya. Nah itu yang aku rasain. Alhamdulillah kemarin aku vaksin dan sekarang pun aku ngerasain nggak yang kayak si AstraZeneca gitu, yang efeknya. Dan juga aku ngerasain efeknya tuh setelah beberapa jam, setelah 15 jam mungkin. Aku vaksinnya jam 4 sore, keesokan harinya paginya aku baru merasakan efeknya. Tapi kalau untuk yang sakit di tangan itu, aku vaksin jam 4 sore, habis isyanya tuh sekitar jam 9 waktu Saudi Arabia, itu langsung ngerasain sakit banget di sini. Tapi yang sakit kepala panas itu belum terasa. Pas paginya aku baru merasakan, besoknya, maksudnya hari ini ya, paginya aku baru merasakan. Nah sekarang udah mendingan. Aku banyak minum air putih, makan buah, ngimbangin makan buah. Kalau bisa kalau ada kurma itu bagus, kurma ya. Lebih bagus buat antibiotik juga ya, kurma itu mah bagus kalau menurutku, sehat. Ya. Jadi itu ya pengalaman untuk vaksin yang dapat rasain sendiri efek-efeknya ya. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin ya, ayo vaksin ya. Agar kenapa? Agar kita bisa melihat dunia ini normal kembali, kita bisa melihat suasana dunia ini kembali ceria seperti dulu kala, yang mana kita bisa beraktivitas bebas tanpa harus pakai masker dan bla 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 segala macam ya. Oke, intinya teman-teman yang mau vaksin jangan takut, berdoa sama Allah, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hanya Allah sebaik-baiknya penolong. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Itulah pengalaman yang David rasain ya buat efek dari vaksin tadi ya. Oke, mungkin teman-teman ada efek yang lain, merasakan efek yang lain dari vaksin tadi, boleh share di kolom komentar ya. Info ini buat teman-teman yang berada di Saudi Arabia ya terutama ya, oke. Dan yang seluruh dunia dimanapun kalian berada, ini juga penting buat kalian, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin ada pengalaman yang lebih menarik, pengalaman yang lainnya boleh share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, oke. See you next time, bye bye.